Tahukah kamu, ada sebuah filosofi kuno yang menawarkan ketenangan abadi, tapi justru dibenci banyak orang. Aneh kan? Yuk like video ini dan subscribe channel ini sebelum kita bedah misteri stoicisme. Hai sahabat bijak, kembali lagi di channel ini, tempat kita menggali kebijaksanaan kuno untuk hidup yang lebih bermakna. Hari ini, kita akan membahas stoicisme, sebuah filosofi yang sering disalahpahami dan bahkan dibenci oleh banyak orang. Kenapa bisa begitu? Padahal, stoicisme menawarkan jalan menuju ketenangan, kebahagiaan, dan ketahanan mental yang luar biasa. Mari kita kupas tuntas alasan dibalik penolakan ini dan mencari tahu apakah stoicisme benar-benar hanya untuk jiwa-jiwa terpilih? Stoicisme seringkali dianggap sebagai filosofi yang keras, dingin, dan tidak berperasaan. Orang-orang membayangkan seorang stoik sebagai individu yang apatis, menekan emosi, dan tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Citra ini sebagian besar berasal dari kesalahpahaman tentang ajaran inti stoicisme. Mereka menganggap bahwa menjadi stoik berarti menolak semua emosi. Padahal, sebenarnya stoicisme mengajarkan tentang bagaimana mengelola emosi dengan bijak, bukan menindasnya. Tujuan utama stoicisme adalah mencapai ataraksia, ketenangan batin yang tidak terganggu oleh gejolak emosi eksternal. Banyak orang merasa terancam oleh gagasan kontrol diri yang ketat dalam stoicisme. Mereka menganggapnya sebagai pengekangan yang berlebihan yang membatasi ekspresi diri dan kebebasan. Bagi sebagian orang, mengejar kesenangan dan menghindari rasa sakit adalah tujuan utama hidup. Stoicisme, di sisi lain, menekankan pada pengembangan kebajikan, penerimaan takdir, dan fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Perbedaan nilai ini menciptakan konflik, di mana stoicisme dianggap sebagai penghalang kebahagiaan. Manusia cenderung lebih menyukai sesuatu yang instan, dan stoicisme butuh proses yang panjang dan melelahkan. Stoicisme seringkali dikaitkan dengan kesulitan dan penderitaan. Para filsuf stoik seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius hidup di masa-masa sulit di tengah perang, pengasingan, dan penyakit. Ajaran mereka seringkali mencerminkan pengalaman pahit ini dengan menekankan pada ketahanan, penerimaan, dan kemampuan untuk menemukan makna dalam kesulitan. Bagi orang-orang yang berusaha menghindari penderitaan, stoicisme mungkin tampak seperti undangan untuk menghadapi lebih banyak rasa sakit. Padahal esensi dari kesulitan adalah untuk ditempa menjadi pribadi yang lebih kuat. Stoicisme menantang keyakinan umum tentang kebahagiaan. Kita seringkali diajarkan bahwa kebahagiaan bergantung pada faktor eksternal seperti kekayaan, ketenaran, atau hubungan yang sempurna. Stoicisme sebaliknya mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri, dari pengembangan kebajikan dan kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan emosi. Bagi orang-orang yang mencari kebahagiaan di luar diri mereka, stoicisme mungkin tampak sebagai ajaran yang sulit diterima. Kebahagiaan sejati ada di dalam diri kita masing-masing, bukan di luar. Stoicisme menekankan pada penerimaan takdir. Ini berarti menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, baik maupun buruk, sebagai bagian dari rencana alam semesta. Bagi banyak orang, gagasan ini sulit diterima karena mereka ingin mengendalikan segala sesuatu dan menciptakan masa depan yang mereka inginkan. Mereka mungkin merasa bahwa menerima takdir berarti menyerah pada impian dan ambisi mereka. Padahal, stoicisme mengajarkan kita untuk menerima apa yang tidak bisa diubah dan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran dan tindakan kita. Stoicisme menuntut disiplin mental yang tinggi. Untuk menerapkan prinsip-prinsip stoicisme dalam kehidupan sehari-hari, seseorang harus terus-menerus melatih diri untuk mengendalikan pikiran, emosi, dan reaksi mereka terhadap peristiwa eksternal. Ini membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan komitmen yang kuat. Bagi orang-orang yang terbiasa dengan gratifikasi instan dan menghindari ketidaknyamanan, stoicisme mungkin tampak sebagai tugas yang berat dan tidak menarik. Disiplin adalah kunci untuk mencapai kebebasan sejati.
Dalam masyarakat yang seringkali menekankan pada penampilan, kekayaan, dan status sosial, stoicisme mengajarkan kita untuk mengabaikan hal-hal tersebut dan fokus pada nilai-nilai yang lebih abadi, seperti kebijaksanaan, dan keadilan. Bagi orang-orang yang berusaha untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial, stoicisme mungkin tampak sebagai ajaran yang radikal dan tidak praktis. Jadi diri sendiri adalah lebih baik daripada menjadi orang lain. Stoicisme membutuhkan refleksi diri yang mendalam. Untuk memahami prinsip-prinsip stoicisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seseorang harus meluangkan waktu untuk merenungkan pikiran, emosi, dan tindakan mereka. Ini membutuhkan kejujuran, kerendahan hati, dan kemauan untuk mengakui kesalahan. Bagi orang-orang yang menghindari introspeksi, stoicisme mungkin tampak sebagai proses yang menakutkan dan tidak nyaman. Kenali dirimu, dan kamu akan mengenal dunia. Stoicisme seringkali dianggap sebagai filosofi yang terlalu serius. Orang-orang mungkin berpikir bahwa seorang stoik tidak memiliki rasa humor, tidak bisa bersenang-senang, dan selalu bersikap kaku dan formal. Padahal, stoicisme tidak melarang kita untuk menikmati hidup dan bersenang-senang. Ia hanya mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada kesenangan eksternal untuk mencapai kebahagiaan. Humor dan kegembiraan adalah bagian penting dari kehidupan yang seimbang. Stoicisme membutuhkan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan, stoicisme mengajarkan kita untuk menerima ketidakpastian tersebut dan tidak takut menghadapinya. Bagi orang-orang yang mencari kepastian dan keamanan, stoicisme mungkin tampak sebagai ajaran yang menantang dan tidak nyaman. Ketidakpastian adalah bagian dari hidup, hadapi dengan berani. Stoicisme menuntut pertanggungjawaban pribadi. Seorang stoik bertanggung jawab penuh atas pikiran, emosi, dan tindakan mereka. Mereka tidak menyalahkan orang lain atas masalah mereka dan tidak mencari alasan untuk menghindari tanggung jawab. Bagi orang-orang yang terbiasa menyalahkan orang lain atau mencari alasan, stoicisme mungkin tampak sebagai ajaran yang berat dan tidak adil. Tanggung jawab adalah kunci untuk mencapai kebebasan sejati. Stoicisme seringkali disalahpahami sebagai ajaran yang pesimis. Orang-orang mungkin berpikir bahwa seorang stoik selalu mengharapkan yang terburuk dan tidak memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik. Padahal, stoicisme mengajarkan kita untuk bersikap realistis tentang kehidupan dan tidak berharap terlalu banyak. Ia juga mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan tidak khawatir tentang hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Optimisme yang realistis adalah kunci untuk ketenangan batin. Stoicisme membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Untuk menguasai prinsip-prinsip stoicisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seseorang harus bersabar dan tekun. Tidak ada jalan pintas atau solusi cepat. Ini adalah proses seumur hidup yang membutuhkan komitmen dan dedikasi yang berkelanjutan. Kesabaran adalah kunci untuk mencapai tujuan jangka panjang. Stoicisme menantang gagasan tentang kesempurnaan. Dalam masyarakat yang seringkali menekankan pada kesempurnaan, stoicisme mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan kita dan orang lain. Kita semua membuat kesalahan, dan tidak ada yang sempurna. Yang penting adalah belajar dari kesalahan kita dan berusaha untuk menjadi lebih baik setiap hari. Kesempurnaan adalah ilusi, kebaikan adalah nyata. Stoicisme membutuhkan kerendahan hati. Seorang stoik mengakui keterbatasan mereka dan tidak menganggap diri mereka lebih baik dari orang lain. Mereka terbuka terhadap kritik dan bersedia belajar dari orang lain. Bagi orang-orang yang sombong dan merasa tahu segalanya, stoicisme mungkin tampak sebagai ajaran yang sulit diterima. Kerendahan hati adalah kunci untuk pertumbuhan pribadi. Stoicisme menantang gagasan tentang kontrol. Kita seringkali mencoba untuk mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita, tetapi kenyataannya adalah bahwa banyak hal berada di luar kendali kita. Stoicisme mengajarkan kita untuk menerima hal ini dan fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, yaitu pikiran, emosi, dan tindakan. Melepaskan ilusi kontrol adalah kunci untuk ketenangan batin.
Stoicisme adalah filosofi yang kuat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Namun, ia bukanlah filosofi yang mudah untuk dipahami dan diterapkan. Ia membutuhkan kerja keras, disiplin, dan komitmen. Bagi banyak orang, stoicisme mungkin tampak terlalu sulit, terlalu keras, atau terlalu tidak nyaman. Itulah mengapa banyak orang tidak menyukai stoicisme. Namun, bagi mereka yang bersedia untuk mencobanya, stoicisme dapat memberikan manfaat yang luar biasa. Jadi, apakah kamu siap untuk menjadi seorang stoik? Apakah kamu siap untuk menghadapi tantangan dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna? Jika ya, maka saya ucapkan selamat datang di dunia stoicisme. Semoga kamu menemukan ketenangan, kebahagiaan, dan ketahanan mental yang kamu cari. Oke sahabat bijak, itu tadi pembahasan kita tentang stoicisme. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah, subscribe channel ini, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam stoik!